Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian sayuran. Nah, di sini kita bahas satu. Apa itu sayuran? Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Kemudian sayuran ini merupakan tanaman hortikultura atau tanaman yang dibudidaya. Dan sayuran memiliki kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umurnya relatif pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Dan sayuran merupakan tanaman musiman karena tidak bisa dipanen setiap saat. Tingkat kematangannya sangat mempengaruhi fisik dari sayuran. Maka penting sekali saat kita ingin mengolah sayuran, kita harus melihat fisiknya karena itu berkenaan dengan kematangan. Nah, berikutnya klasifikasi sayuran. Ini ada dua klasifikasi. Yang pertama berdasarkan bagian yang dimakan, dan yang kedua yaitu berdasarkan pigmen yang dikandung. Pigmen ini warna ya anak-anak ya. Jadi di dalam warna dalam tanaman itu selalu ada kandungan tertentunya. Kita bahas satu-satu. Kalau berdasarkan bagian yang dimakan, kita lihat di sini ada yang pertama yaitu bagian vegetatif. Bagian vegetatif itu apa aja? Ada daun, batang, dan akar. Kita lihat pada gambar berikut ya. Jadi yang dimakan sayur, bagian sayur yang vegetatif itu daunnya, kemudian bisa juga batangnya atau akarnya. Nah, selain bagian vegetatif, bisa juga yaitu bagian generatif dari tanaman. Apa aja? Yaitu buahnya, bunganya, dan bijinya. Biji biasanya ada di dalam buah itu. Nah, kita lihat satu persatu klasifikasi sayuran ada, kalau tidak salah ada 9 kalau salah, kita cek dulu ya. Yang pertama yaitu sayuran daun. Jadi bagian daunnya yang dimakan, leaf vegetables. Kemudian batangnya, stem vegetables. Kemudian akarnya, root vegetables. Kemudian sayuran polong. Nah, ini ya kelihatan ya di gambar seperti ini, edamame maupun kacang panjang atau kacang kedelai. Berikutnya yaitu bunganya, flowers vegetables. Nah, kalau di sini kelihatan brokoli. Jadi brokoli termasuk bunganya. Berikutnya fruit vegetables, buahnya, hasil dari bunga itu. Kemudian umbi batang seperti ini. Dan terakhir kemudian umbi lapis, dan terakhir adalah jamur. Daun atau leaf vegetables adalah kita bisa memilih sayuran daun yang bagus jika bagian daunnya itu tidak ada lubangnya dan tidak busuk. Batang daunnya juga harus segar warnanya. Jadi kalau ada yang bolong-bolong harap dihindari ya. Apa saja sih contohnya? Ini sering kita konsumsi: bayam, kangkung, sawi, ada lagi gubis. Ini termasuk leaf vegetables ya, gubis. Kemudian kemangi dan singkong. Ada juga pokcai, selada. Ini sering sekali kita konsumsi. Nah, berikutnya batang. Itu bahasa Inggrisnya stem vegetables. Jadi sayuran ini yang dimanfaatkan ada dua, yaitu buku dan ruas. Buku itu yang apa sih? Buku itu tempat menempelnya daun. Itu kan biasanya masih empuk-empuk begitu ya. Jadi kita biasanya masih mengonsumsi itu bagian bukunya. Kemudian kalau ruas-ruasnya ya garis-garisnya itu ya biasanya ada di sayuran. Nah, seperti biasa saat memilih sayuran ya batangnya cari yang muda, warnanya cerah, bersih, dan tidak busuk. Nah, contohnya asparagus. Mungkin di Indonesia jarang, tapi ini adalah salah satu contoh stem vegetables yang mudah sekali, yang mudah kita ingat. Itu ya seledri tadi ya, seledri itu batangnya kan masih empuk-empuk, itu juga biasanya digunakan untuk sayur-sayuran.
Berikutnya ada akar, root vegetables. Nah, akar ini biasanya berupa umbi-umbian, karena umbi itu apa sih? Umbi itu adalah akar yang menggembung. Jadi umbi itu sebenarnya akar, ya, tapi cuma menggembung dia. Kemudian, nah ini yang baik ya seperti biasa, ukurannya besar, nggak ada tunasnya, terus nggak ada yang busuk, itu untuk akar. Contohnya apa? Ya, kentang. Berikutnya juga wortel. Jadi kita pilih nggak ada tunasnya, jadi benar-benar fresh, itu ya. Berikutnya polong. Tadi kalau polong itu dimanfaatkan ada dua bagian. Kulitnya polong, biasanya kacang panjang itu kulitnya juga dimakan, jadi nggak hanya kacangnya saja tapi juga kulitnya. Contohnya kedelai, ya. Kemudian sayuran bunga, flower vegetables. Nah, yang ini yang kita pilih itu adalah bunga atau kembang yang tersusun secara kompak. Ukurannya harus besar, warnanya cerah, dan tidak ada bagian titik hama. Biasanya tanaman ini seperti brokoli akan kelihatan kalau dia itu fresh atau maksudnya layak dimakan atau tidak. Ya, kalau pinggir-pinggirnya masih bersih kayak gitu, kalau tidak ada item-itemnya dan kelihatan kayak lembek-lembek, ya jangan dimakan ya. Yang sering ini biasanya brokoli sama kembang kol ini sering, kadang kembang kol dikiranya brokoli karena mirip ya. Kemudian sayuran buah, fruit vegetables, ini ternyata ada jenis buah yang dia merupakan sayuran. Nah, contohnya apa? Ada tomat, ada timun, kalau di buku kita ada terong, jadi yang bentuk seperti itu sebenarnya buah, termasuk lombok ya, cabai ya, cabai itu juga termasuk fruit vegetables. Berikutnya, oh ya, juga termasuk ya. Berikutnya adalah sayuran umbi batang. Mungkin kita agak jarang ya dengar umbi batang, tapi kita lihat di sini singkong, ubi jalar ini termasuk sayuran umbi batang. Dia ini umbi batang itu adalah batang yang tumbuh. Batangnya itu tumbuhnya di dalam tanah. Jadi ada di dalam, kemudian ujungnya itu bengkok membentuk umbi-umbian, akar yang menggelembung tadi karena penimbunan makanan. Nah, ini kita sering sekali biasanya untuk acara-acara, terus kita juga sering juga ada singkong bakar, dan ubi bakar, dan lain-lainnya. Ini adalah termasuk sayuran. Berikutnya yaitu umbi lapis. Insya Allah yang suka masak ini sering sekali bertemu dengan bawang merah, bawang bombay. Kenapa disebut umbi lapis? Karena tumbuhnya di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan-lapisan. Biasanya dia itu rimbun, ada banyak ya. Kemudian ada sayuran jamur, ada macam-macam, ada jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, jamur putih. Ini insya Allah semuanya sering sekali kita konsumsi atau paling tidak pernah kita konsumsi. Nah, selanjutnya saya akan membahas sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Jadi dalam sayuran ini ada 4 jenis pigmen yang dikandung oleh sayuran. Yang pertama adalah pigmen hijau, sayuran hijau, kemudian pigmen ungu, kemudian pigmen merah atau biru, kemudian yang terakhir adalah pigmen kuning. Kita bahas satu-satu. Kalau sayuran hijau biasanya karena di dalamnya ada klorofil yang menghasilkan zat berwarna hijau, dan sayuran hijau ini mengandung karotenoid yang fungsinya untuk menangkal radikal bebas. Selain itu, biasanya di sayuran hijau terdapat vitamin A, vitamin C, vitamin K yang fungsinya untuk pembekuan darah dan pembentukan tulang. Jadi biasanya kalau misalnya sakit kayak kebeler atau apa yang berdarah, kita memang disarankan makan sayur untuk membantu pembekuan darahnya dan pembentukan tulang. Oke. Berikutnya kalau ungu, sayuran ungu ini mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elatik. Ini agak sulit ya. Fungsinya apa sih sayuran ungu yang biasanya ada muncul di terong, di yang berwarna ungu-ungu itu? Biasanya fungsinya adalah menangkap radikal bebas. Mungkin masih ingat di pertemuan kita yang pertama, radikal bebas itu adalah zat-zat racun yang ada di sekitar kita. Biasanya muncul dari asap
knalpot, asap-asap pabrik dan sebagainya, itu merupakan radikal bebas. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi sayuran ungu ini, radikal bebas atau zat-zatnya yang buruk itu tadi di sekeliling kita ditangkap, kemudian nanti dikeluarkan dengan sayuran hijau ini. Nah, juga mencegah kanker, ini mencegah ya, mencegah kanker, juga mencegah diabetes, juga mencegah serangan jantung. Nah, berikutnya yaitu kalau yang sayuran berwarna merah atau biru, ada banyak, ada paprika, ada tomat dan lain sebagainya berwarna merah dan biru. Sebenarnya untuk sayuran berwarna merah atau biru ini, jika dia pH-nya netral, biasanya warnanya itu ungu. Tapi kalau dia sayuran ini pH-nya asam, dia biasanya cenderung warnanya merah, pH-nya basa cenderung warnanya biru. Oke, yang bagus untuk kita apa? Memang tubuh kita ini kalau nggak salah basa ya, jadi harus banyak asam. Makanya disarankan vitamin C. Nah, kalau sayuran berwarna kuning ini yang terakhir ini, sayuran berwarna kuning atau oranye, fungsinya apa sih? Sayuran-sayuran ini fungsinya adalah menghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh dan membantu meremajakan sel-sel tubuh dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, begitulah tadi klasifikasi dari sayuran. Jadi ada berdasarkan pigmen dan juga berdasarkan khasiatnya. Lebih jelasnya lagi bisa kalian baca di buku Prakarya semester 2 halaman 124. Nah, begitu saja ya anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa like, komen yang bagus-bagus, dan subscribe ya channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.